Fenomena alam berikut ini tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh ilmuwan. Nomor 1. Lubang sedalam 100 meter di Guatemala. Banyak orang tercengang melihat munculnya lubang raksasa yang nyaris sempurna di kota Guatemala City, Guatemala. Penyebab pasti lubang di tengah kota itu masih misterius. Seorang ahli geofisika di Guatemala City mengatakan bahwa lubang tersebut bukan karena gempa bumi, atau akibat adanya pergerakan geologis sehingga para ahli itu harus turun ke dalam lubang tersebut untuk memeriksanya. Lubang raksasa itu terbentuk menyusul hujan deras yang turun terus-menerus akibat badai tropis Agatha yang menerjang Guatemala dan negara-negara sekitarnya pada tahun 2010. Lubang tersebut dengan diameter sekitar 20 meter dan kedalaman hampir 30 meter. Sebuah gedung pabrik tekstil berlantai 3 dan sebuah rumah ambles ke dalam lubang tersebut. Menurut warga sekitar, karena tak ada satupun pekerja pabrik yang tewas. Sebab mereka telah pergi meninggalkan pabrik 1 jam sebelum lubang raksasa itu terbentuk. Polisi dan tentara berjaga-jaga di sekitar lubang raksasa untuk mencegah orang-orang yang penasaran agar tidak terlalu mendekat ke area berbahaya itu. Sebagian besar warga yang tinggal di sekitar lubang kini telah pindah ke tempat lain. Mereka khawatir lubang itu akan melebar dan bisa menelan lebih banyak rumah. Pada tahun 2007 lalu, lubang serupa pernah terbentuk di Guatemala City dan menewaskan 3 orang. Beberapa rumah ambles saat itu. Menurut para ahli ketika itu, hujan deras dan aliran pembuangan bawah tanah menyebabkan terbentuknya lubang tersebut. Nomor 2. Lingkaran peri di Namibia. Meskipun dunia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, teka-teki lingkaran peri di Namibia belum pernah terpecahkan. Lingkaran peri merupakan celah-celah berbentuk bundar yang terdistribusi secara seragam di padang rumput gersang di seberang Namibia. Lingkaran peri ini terlihat seperti bintik-bintik kain jika dilihat dari udara. Kendati demikian, lingkaran peri di Namibia tetap menjadi yang paling terkenal dan menarik bagi para ilmuwan dan telah dipelajari sejak 1970-an. Teori tentang pembentukan dan fungsi mereka sangatlah banyak. Sayang sejauh ini tidak ada yang mampu membuktikan jawaban benar untuk teka-teki yang telah berusia puluhan tahun ini. Manajer penelitian di Institut Penelitian Gobabeb Namibia, Eugene Marais, mengatakan bahwa lingkaran peri merupakan lingkaran kosong yang terdapat cincin rumput di sekitarnya. Beberapa ilmuwan meyakini bahwa lingkaran peri ini ada hubungannya dengan rayap yang ada di sekitar wilayah tersebut. Terlepas dari penjelasan mistis dan sci-fi atau akibat UFO mendarat di gurun pada malam hari, ada beberapa penjelasan yang masuk akal mengapa lingkaran peri tersebut bisa ada. Teori mengatakan koloni rayap menyerang dan menaklukkan satu sama lain. Tetapi ketika koloni berukuran sama bertemu, mereka tidak dapat memusnahkan satu sama lain. Akibatnya mereka menciptakan penyangga di antara mereka. Selain itu ada teori yang menyebutkan bahwa lingkaran peri adalah hasil persaingan tanaman untuk memperebutkan air langka yang ada di Namibia. Tanaman akan membantu tetangga terdekatnya dengan menciptakan naungan dan menjaga air di permukaan tanah. Namun, menghalangi pertumbuhan lainnya dengan menumbuhkan akar yang paling panjang dan mengekspresi air dari tanah. Ada juga yang percaya bahwa lingkaran peri terhubung ke semak beracun Euphorbia yang tumbuh di Namib. Sebab beberapa sisa dari tanaman ini telah ditemukan di lingkaran peri. Tetapi kenyataannya adalah tidak ada yang tahu pasti apakah salah satu dari teori-teori ini adalah benar. Nomor 3. Gerbang neraka atau pintu neraka. Gerbang neraka, sebuah lubang yang ada di Turkmenistan ini memang terdengar seram. Padahal, kawah yang menyala-nyala ini sudah mempunyai nama, yaitu Kawah Gas Darvaza. Kawah Gas Darvaza yang dikenal di wilayah setempat sebagai pintu neraka, atau gerbang neraka, adalah sebuah ladang gas alam yang terletak di Derweze, Turkmenistan. Kawah ini dijuluki Door to Hell, karena penuh api, lumpur mendidih dan api oranye yang berkobar. Seperti gambaran neraka. Kawah tersebut memiliki diameter 226 kaki atau sekitar 68 meter, dengan kedalaman 98 kaki, berkisar 29 meter.
Banyak yang menyebut itu sebagai api unggun raksasa. Menurut berita yang tersebar, kawah Darvaza tercipta saat gas alam runtuh ke gua bawah tanah. Ilmuwan Soviet yang tengah mencari minyak di daerah itu pada tahun 1971, menemukan cadangan metana yang menyebabkan daerah tersebut runtuh dan melepaskan gas tersebut. Khawatir dengan efek gas berbahaya tersebut, para ilmuwan mengatur agar gas tersebut menyala dengan aman. Namun ternyata gas itu terbakar selama lebih dari 4 dekade, yang awalnya diperkirakan hanya akan terbakar selama beberapa pekan. Gurun Karakum, yang meliputi sebagian besar wilayah Turkmenistan, terletak di sebelah timur Laut Kaspia. Laut Aral terletak di utara, sementara Sungai Amu Darya dan Gurun Kizilkum berada di timur lautnya. Area gersang itu menyimpan anugerah yang berlimpah, gas alam. Meski dianggap bisa menghambat pengeboran di lokasi itu, gerbang neraka menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Sekaligus membuat nama negara pecahan Uni Soviet itu dikenal. Lubang yang menganga di sekitar kawah tersebut terbentuk akibat adanya aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh ahli geologi Uni Soviet. Hal tersebut membuat kawah raksasa tersebut terbakar dan tidak pernah berhenti sejak 50 tahun yang lalu. Saat masa pengeboran, mereka menemukan sebuah gua yang berisi gas alam. Tak lama kemudian, tanah di bawah kilang pengeboran itu runtuh dan meninggalkan lubang besar berdiameter sekitar 70 meter. Nomor 4. Gelembung beku gas metana di Kanada. Ada satu fenomena unik yang terjadi di Danau Abraham, Kanada, ketika musim dingin tiba. Fenomena tersebut adalah munculnya banyak gelembung beku pada danau yang terletak di provinsi Alberta itu. Pemandangan tidak biasa itu terlihat sangat menawan bagi wisatawan yang datang dan merupakan salah satu spot favorit para fotografer ketika musim dingin. Danau Abraham merupakan danau buatan di Sungai Utara Saskatchewan, bagian barat Alberta, Kanada. Danau itu dibuat pada 1972 untuk menyokong keberadaan bendungan Bighorn. Nama Abraham diambil dari salah satu penghuni lembah Sungai Saskatchewan di abad ke-19, Silas Abraham. Gelembung-gelembung beku yang muncul di danau merupakan gas metana yang dihasilkan dari tumbuhan serta organisme di dasar danau. Gas metana yang menuju ke atas permukaan danau itu kemudian tertahan oleh air yang perlahan-lahan membeku akibat suhu sangat rendah. Fenomena alam tersebut memang terlihat sangat mengesankan dan instagramable bagi para wisatawan yang datang. Tapi, di balik keindahan yang terlihat, rupanya danau dengan gelembung beku itu menyimpan potensi bahaya. Gas metana merupakan bagian dari senyawa hidrokarbon dan merupakan komponen utama gas alam. Gas ini merupakan jenis gas yang tidak memiliki warna dan bau serta mudah terbakar jika konsentrasinya sekitar 5–15% di udara. Mengingat adanya potensi bahaya dari gelembung-gelembung beku tersebut, maka pengelola Danau Abraham memasang papan peringatan di sekitar danau. Peringatan tersebut berisi agar para pengunjung danau tidak bermain api. Fenomena gelembung es ini terjadi setiap musim dingin di danau buatan Abraham. Tumbuhan-tumbuhan yang berada di bawah permukaan air melepaskan gas metana, di mana gas itu akan membeku bila mendekat ke permukaan danau yang dingin. Nomor 5. Pink Lake Hillier, Australia. Lake Hillier merupakan sebuah danau salin yang terletak di Kepulauan Rekarke di wilayah Goldfield Esperance, tepatnya di Middle Island, Australia. Panjang Danau Hillier mencapai 600 meter dengan lebar 250 meter. Danau Hillier dikelilingi oleh tepi pasir dan hutan hijau yang didominasi oleh spesies paperbak serta eukaliptus yang lebat. Keunikan Danau Hillier yang paling mencuri perhatian adalah warna airnya yang merah muda. Warna ini awalnya diduga berasal dari alga, namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut diketahui bahwa warnanya berasal dari mikroba ekstremofil. Mikroba ini dianggap sebagai organisme teraneh di bumi karena dapat hidup di kondisi yang sangat ekstrim sekalipun. Danau Hillier bukanlah danau buatan, dan warna airnya juga bukan merupakan pantulan. Hal ini dapat dibuktikan saat air danau ditempatkan di wadah lain akan tetap berwarna merah muda. Danau ini juga memiliki salinitas yang sangat tinggi bahkan dianggap sebanding dengan laut mati. Tak ada kehidupan yang mampu bertahan, satu-satunya makhluk hidup yang mendiami Danau Hillier adalah beberapa mikroorganisme seperti alga dan bakteri halofilik.
Seorang navigator dan hidrografer berkebangsaan Inggris bernama Matthew Finder pada tanggal 15 Januari tahun 1802. Awalnya Finder menemukan danau unik berwarna merah muda setelah melakukan pendakian di puncak tertinggi Middle Island yang kini dikenal dengan Puncak Finder. Tahun 1803, Finder kembali mengunjungi Danau Hillier untuk mengambil beberapa tong garam. Penamaan Danau Hillier diambil dari nama kru investigator Finder yang meninggal akibat disentri pada tanggal 20 Mei tahun 1803 sebelum keberangkatan. Upaya penambangan garam dari Danau Hillier sempat dilakukan pada abad ke-19, namun gagal karena terjadi keracunan garam yang dikonsumsi dari Danau Hillier. Para pakar lingkungan mengatakan bahwa nasib Pink Lake berubah beberapa tahun lalu karena adanya pembangunan jalan dan jalur kereta yang memotong aliran air alami ke dalam danau. Kondisi air yang betul-betul asin diperlukan untuk mendukung keberadaan algai hijau yang pada akhirnya membuat warna seperti warna wortel sehingga warna danau tersebut menjadi merah muda. Nomor 6. Taos Ham. Bumi menghasilkan bunyi-bunyi yang misterius. Itu adalah fakta, seperti suara petir yang berasal dari langit, aktivitas seismik dari permukaan bumi, dan suara-suara misterius lain dari laut. Orang yang bisa mendengar deham, dengung bumi, adalah mereka yang tengah berada di tempat dengan kesunyian tingkat tinggi. Selama puluhan tahun, ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu telah berusaha mengetahui sebab musabab suara dengung misterius itu. Ada salah satu fenomena paling misterius yang disebut dengan ham. Menurut laporan Life Science, ham sudah pernah dilaporkan terjadi sejak awal 1990-an di sebuah kota bernama Taos di New Mexico, Amerika Serikat. Kota Taos memiliki sebuah komunitas seni yang kecil dan sederhana, dan yang paling menarik dari kota ini adalah misteri yang belum terungkap hingga kini, yakni suara semacam dengungan, desiran, atau getaran berfrekuensi rendah yang konstan yang didengar oleh sebagian penduduk di sana. Fenomena terdengarnya suara misterius itu kemudian disebut ham Taos. Sejauh ini belum diketahui dari mana suara itu berasal. Namun Yo Mullins, seorang profesor emeritus teknik di University of New Mexico, pernah melakukan penelitian terhadap ham di Taos. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap penduduk di sana, sekitar 2% dari populasi mengaku pernah mendengar dan mendeteksi ham Taos. Mullins kemudian memasang peralatan pendeteksi suara sensitif di rumah beberapa pendengar ham, untuk mengukur suara dan getaran. Setelah pengujian dilakukan, alat pendeteksi tidak mendeteksi suara yang telah diceritakan penduduk. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ada satupun ham Taos yang dapat diidentifikasi. Tetapi, ada beberapa hal penting yang dilaporkan warga, beberapa menggambarkan suara itu seperti desir, dengungan, atau getaran. Kebingungan kemudian muncul karena tidak semua orang mendengar hal itu. Muncul spekulasi bahwa mereka mungkin telah melaporkan pengalaman subjektif ketimbang suara yang objektif. Suara misterius di bumi ini bukan hal yang baru. Taos juga bukan satu-satunya tempat terdengarnya suara aneh tak dikenal itu. Laporan tentang suara ham pernah terdengar di Bristol, Inggris, Auckland, Selandia Baru, Brunei, Australia, hingga di Windsor, Ontario, Kanada. Suara misterius ini ada yang digambarkan dengan nada tinggi hingga gemuruh yang samar. Spekulasi muncul dengung ini diduga disebabkan oleh aktivitas seismik, lava bawah tanah, atau peralatan industri dari pabrik di sekitarnya. Nomor 7. Pusaran air atau maelstrom. Maelstrom adalah air yang berputar kuat dan besar. Kata maelstrom dipopulerkan oleh Edgar Allan Poe, permukaan air dari pusaran lebih rendah puluhan meter dari permukaan air laut. Kekuatannya puluhan kali lipat dari arus biasa. Whirlpools adalah pusaran air yang biasanya dihasilkan oleh pertemuan arus yang berlawanan. Sebagian besar pusaran air tidak sangat kuat. Pusaran arus yang sangat kuat disebut maelstroms. Sedangkan vortex adalah istilah yang tepat untuk setiap pusaran air yang memiliki downdraft, aliran ke bawah secara vertikal. Pusaran air di lautan biasanya disebabkan oleh pasang surut. Pusaran air yang sangat kecil dengan mudah dapat dilihat ketika mandi atau saat menguras wastafel, tapi pusaran ini diproduksi dengan cara yang sangat berbeda dengan yang ada di alam. Pusaran air kecil juga muncul di dasar banyak air terjun. Dalam kasus air terjun yang kuat, seperti air terjun Niagara,
pusaran air ini bisa sangat kuat. Pusaran air yang paling kuat yang diketahui saat ini adalah pusaran air yang terbentuk dalam selat sempit yang dangkal, dengan air yang mengalir cepat. Yang aneh, pusaran berubah arah berlawanan setiap 3-4 bulan. Bisa terjadi dimanapun, termasuk segitiga Bermuda. Diyakini, pusaran berputar berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara dan searah jarum jam di bagian bumi selatan.